الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم ولو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. Artinya, mereka berkata sambil bertengkar di dalamnya neraka, demi Allah, sesungguhnya kita dahulu di dunia dalam kesesatan yang nyata, karena kita mempersamakan kamu berhala dengan Tuhan seluruh alam. Dan tidak ada yang menyesatkan kita kecuali orang-orang yang berdosa. Maka sekarang kita tidak mempunyai seorang pun pemberi syafaat, penolong, dan tidak pula mempunyai teman yang akrab. Maka seandainya kita dapat kembali ke dunia, niscaya kita menjadi orang-orang yang beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Yang dimuliakan Allah, sekalian santri yang hadir pada malam yang penuh kemuliaan. Pada malam hari ini kita belum beralih dari penyesalan orang-orang kafir atau orang yang tidak beriman kepada Allah saat kembali kepada Allah. Nah, kenapa ini perlu diingatkan terus dan dilanjutkan terus supaya kita tetap waspada bahwa kita dalam pantauan Allah. Jangan sampai nanti ada seruan di akhirat hijrah mahjura, terus aduh kok kayak gini, aduh kok begini ya Allah, ada apa aku, kenapa aku diposisikan seperti ini, kenapa aku kok dibangkitkan dalam keadaan seperti ini ya. Di Al-Furqan 20 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yauma yarawnal malaikata la busyra yauma idzil mujrimina wa yaquluna hijram mahjura. Ya, yang kita pada hari ketika mereka melihat para malaikat, pada hari itu tidak ada kabar gembira bagi orang yang berdosa dan mereka berkata hijram mahjura. Jadi tidak ada kabar gembira bagi orang-orang yang tidak beriman atau orang-orang munafik. Dan ini ya harus diinformasikan terus, diberikan pemahaman seperti apa pada kenyataan yang di akhirat nanti, apa yang terjadi jika kita melalaikan perintah Allah. Semua ingin kembali nanti, udah mau balik ya Allah. Falau anna lana karatan fanakuna minal mu'minin. Kepingin kembali. Kalau seandainya kita dapat kembali ke dunia, niscaya kita akan menjadi orang-orang yang beriman. Tapi kan hanya perkataannya saja. Ya, satulah diselamatkan Allah daripada kesulitan. Banyak di antara kita yang lupa kembali mengatakan sesungguhnya aku nggak apa-apa, aku aman-aman saja, aku tenang-tenang saja. Ya. Padahal permintaan kembali ke dunia itu dengan air mata, kesedihan, dengan penyesalan yang kuat. Tapi saat sudah kembali barzah, proses menuju akhirat, sudah tidak ada lagi yang dikatakan penyesalan itu bisa diterima. Di Al-Mu'minun 99 Allah berfirman, ya, Al-Mu'minun ayat 99, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Demikianlah keadaan orang kafir itu sehingga apabila datang kematian pada seorang daripada mereka,
Dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia. Ya, Nabi dimuliakan Allah, ini niscaya kita bisa melihat keadaan orang-orang tidak beriman itu. Bahkan sekarang pun kebingungan mereka kita bisa tahu dari raut wajah mereka. Rasa tidak pernah cukup dalam dunia ini. Diberikan banyak kenikmatan tapi tidak merasa senang, tenang. Senang dan tenang tidak ada. Ya, tapi mereka memaksakan diri seakan-akan mereka tenang dengan harta dan dunianya. Sama mereka tenang dengan jabatannya, kedudukannya, tapi ternyata tidak. Ya. Di ayat 100 disampaikan, la'alli a'malu sholihan fima taraktu kalla inna kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan, kalla, sekali-kali tidak. Sungguh itu adalah dalih yang diucapkan saja. Ya. Innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di depan mereka ada barzah-barzah sampai pada hari mereka dibangkitkan. Ini kalau di sini barzah itu dibilang alam, ya alam. Tapi kalau ini maksudnya sekat, halangan, tidak bisanya kemana-mana, terkungkung dalam satu siksa yang besar di situ, dalam satu kotak, bahkan dalam satu tekanan yang kuat, gitu ya. Ya, itu halangan, ya, kepada orang-orang kafir, tidak bisa mendapatkan hidayah, tidak bisa mendapatkan kebaikan lagi, gitu ya. Paham ya? Dimana alam yang tidak bisa kembali lagi ke dunia, gitu. Paham ya? Ya. Nah, dipertegas lagi di Al-Mu'minun, ya, ayat 106 dan 107. Bagaimana orang-orang kafir tersebut mengakui. Jadi mau bersabar atau mau tidak bersabar pada saat itu nggak ada gunanya. Dan mereka mengakui mereka sesat, gitu ya. Seperti sadarnya kita di dunia ini, di alam yang seperti ini kan sadar kita bahwa kita tinggal dengan kebaikan atau kemaksiatan. Kita sadar melakukan kemaksiatan, kita sadar. Sama nanti di akhirat juga sadar nanti. Ya. Qalu rabbana ghalabat alaina syiqwatuna wa kunna qauman dhallin. Ya, mereka berkata, ya Tuhan kami telah dikuasai oleh kejahatan kami. Ini kan mengingatkan kita toh. Ini mengingatkan kita untuk tetap dalam kebaikan, tetap dalam keimanan, tetap dalam amal soleh. Dan kami adalah orang-orang yang sesat tuh. Masa nggak ngerti sekarang kita deh, baik apa enggak? Nah, sekarang kita duduk dengan Al-Quran, berarti kita orang-orang yang beriman, gitu ya. Kan gitu, ya. Pas saat kita maksiat, masa kita nggak merasakan kita maksiat kepada Allah? Pasti hati kecil kita diketuk oleh Allah. Untuk apa? Mengakui, loh iya rek, salah. Gitu ya. Yang terpenting kan mengakui kesalahan itu toh. Ya. Terus tujuannya, Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna dhalimun. Dan kami keluarkanlah kami darinya, kembalikanlah maksudnya ke dunia. Jika kami masih juga kembali kepada kekafiran, sungguh kami adalah orang-orang yang zalim. Enakan. Soalnya di dunia aja setelah dapat petunjuk masih kafir. Setelah diselamatkan daripada kesulitan masih kafir. Tidak mau beriman. Ini loh. Al-Quran ini menunjang dia. Lebih mudah, Al-Fakir bilang, memahami Quran itu jauh lebih mudah karena Allah mudahkan untuk manusia, untuk hati dan akal daripada hamba, manusia dan jin. Beda dengan kitab ulama sulit memahaminya. Ya. Dasar kitab ulama itu untuk mencapai apa? Pemahaman Al-Quran dengan sempurna, gitu ya. Ini perlu dipahami ya. Ya, seperti itu. Kemudian 108, qolakh sya'u fiha wala tukallimun. Ya. Saya ulang, qolakh sya'u fiha wala tukallimun. Dia Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya dan janganlah kamu berbicara dengan aku. Inilah karena makanya thariqah Alawi itu, thariqah Alawiyah itu, ya,
ilmu, amal, wara, khauf, ikhlas, wara. Takut ditinggal oleh Allah, bukan masalah azab, tapi ditinggalkan oleh Allah itu akan jadi suatu yang abadi gitu ya. Ini kita bicara dunia dan akhir, bukan akhirat saja, dunia. Kalau kita ditinggalkan oleh Allah di dunia, maka naudzubillah min zalik, di akhirat apalagi, di dunia lebih gini, di akhirat akan lebih lagi parah daripada di dunia ya. Nah, kemudian di Ahzab 66 ya, diperkuat. Jadi firman Allah ini saya bacakan beberapa firman Allah supaya kalian lebih memahaminya ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma tukandabu wujuhahum finnar, pada hari ketika wajah mereka dibolak-balikkan dalam neraka, kata Allah. Yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasulah. Mereka berkata, wahai kiranya dahulu kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul. Jadi penyesalan-penyesalan ini didengar gitu loh ya. Ya, supaya kita juga tidak menyesal nantinya. Jangankan akhirat, kita kelupaan sesuatu yang manfaat mungkin untuk kita pada saat dunia gini, menyesal. Ya, contoh, kita ada janji sama teman, mau ditraktir, ini contoh gampang saja. Ya, ini nanti sore ya, habis asar. Nanti kita sholat asar kita ngantuk ketiduran. Tiba-tiba nggak bisa, ditinggallah kita, nyesel kita. Ya Allah, kok ketiduran aku? Nah, apalagi di akhirat, di mana maksiat bertumpuk-tumpuk dan nampak kemudian, ya Allah, kok kayak gini? Hijrah mahjur. Nggak tahu aku. Nggak ada kabar gembira buat kamu. Duh, kok gini? Nggak ada gunanya lah. Lagi, makanya istiqomah kita ini setiap hari loh. Kenapa? Syekh, guru, ambil kenapa kok tiap hari? Kenapa nggak ada jeda waktu? Loh, apa kita tahu nanti kita hidup, atau besok kita hidup, atau lusa kita masih hidup? Kita tidak tahu. Karena kita tidak tahu, kita menjaga diri kita untuk apa? Tetap dalam ketaatan ya. Azab 67, wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mentaati para pemimpin dan para pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Ingat ya, apalagi pernah sampaikan, jangankan kita berpolitik ya, atau kita bernegara ya, kita beragama, untuk memahami firman-firman Allah, untuk mengetahui antara benar dan salah, harus berhati-hati dengan nasab keilmuan itu. Karena itu akan bisa menjadi efek yang sangat buruk di akhirat. Ya, kalau kita digiring menuju kesesatan karena pemahaman yang salah, maka akan dibawa sampai nanti dalam nerakanya Allah, bertengkar. Ya, bertengkar. Loh, bertengkar di hadapan Allah tidak ada gunanya. Diam kalau udah bertengkar di hadapanku. Masing-masing akan punya dera yang sesuai dengan perilaku masing-masing. Begitu. Nggak bisa apa-apa. Loh, kok hanya ayat ini yang dibacakan? Kenapa ayat surga tidak? Kalau surga kita paham, insya Allah. Rasa hati kita paham. Pelakuan kebaikan gini, insya Allah. Tapi yang kayak gini nih, kesesatan, kemaksiatan, terkadang kecil kita nggak paham. Kecil-kecil nggak paham kita. Ya, sedikit kita, aduh kok gini sepi, ya Allah. Tiap hari gini aja dikasih. Itu sudah kufur nikmat. Luqman 12 kemarin itu kufur kepada kenikmatan Allah berikan kepada kita, tipis tapi bermasalah ya, paham ya. Dan Ahzab 68, Rabbana atihim bi'faini minal azabi wal anhum la'nan kabirah. Ya Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka azab 2 kali lipat, dan laknatlah mereka dengan laknat yang benar, yang besar. Loh, kok mendoakan di dalam neraka? Doa kok di tempat yang buruk gitu. Nah, ini kan ya, doa kok di tempat yang buruk. Kenapa tidak saat hidup banyak berdoa supaya dijaga oleh Allah, supaya tidak bermaksiat, supaya tidak bergaul dengan orang-orang yang tidak bermanfaat, supaya duduk di majelis orang-orang beriman, tidak hanya berilmu tapi beriman, berakhlak. Ya, berakhlak itu apa? Apalagi pernah sampaikan berakhlak.
akhlak kepada Allah. Apa? Dengan taat kepada hukum-hukum Allah. Akhlak kepada Nabi SAW. Dengan apa? Mengikuti sunnah-sunnahnya. Itu akhlak. Akhlak kepada saudara dengan memperhatikan kebutuhan keperluannya. Seandainya dia butuh perlu, kita punya lebih, sisihkan untuk dia. Itu akhlak. Tidak banyak bicara, menjaga hubungan dengan saudara, menjaga hubungan dengan orang tua, menjaga hubungan dengan masyarakat, menjaga hubungan dengan Allah dan Rasul, itu adalah akhlak. Menjaga hubungan, memahami Al-Quran. Makanya Rasulullah disampaikan bahwa Rasul itu khuluqul azim. Apa? Akhlaknya Quran. Al-Quran berjalan. Kenapa? Hukumnya tahu, menjalankan dan tabah, sabar dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Semua akan terbuka, nggak ada sedikit pun, karena iqra kita baca kitabmu sendiri. Tahu lagi ya. Buka dia tuh. Oh, aku gini. Oh, ya gimana? Nampak seperti layar film. Ya, Al-Haqqah 25 Allah berfirman, wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Dan adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kirinya, maka dia berkata, alangkah baiknya jika kitabku ini tidak diberikan kepadaku. Alangkah baiknya aku kalau aku dulu ini tanah, bukan manusia. Nah, kemarin kan apa kita sampaikan dia? Ya, alangkah baiknya kalau aku ini tanah. Aku 26, walam adri ma hisabiyah. Sehingga aku tidak mengetahui bagaimana perhitunganku. Bingung. Udah kelihatan semua. Ya laitaha kanatil qadiyah. Wahai kiranya kematian itulah yang menyudahi segala sesuatu. Setelah mati gak akan ada hitungan gitu. Enak maksudnya, nggak bisa. Semua dihitung oleh Allah. Ya, kita punya hutang sama orang aja, kalau kita belum diikhlaskan dihitung kok, ditagih-tagih kok. Apalagi Allah Taala dengan rukuk dan sujud kita. Ya, Allah tidak memerlukan rukuk sujud kita, tapi kita perlu Allah. Ini hukum Allah, lakukan itu, gitu aja. Ringan dan gampang. Agama ini dalam kemudahan. Setelah hadirnya Nabi SAW, banyak syariat yang dimudahkan untuk umatnya Rasulullah. Beda umatnya Nabi Nuh, lain, jauh. Ya, lain. Ya. Umat Nabi Saleh sebelumnya, wah, lain lagi. Ya, itu Nabi Hud. Bagaimana umat-umat terdahulu? Begitu salah langsung kena azab jedar. Kita salah dimaafkan. Paling keseliu terkilir aja. Paling apa? Sakit perut, kepala sakit pusing, tangan sakit, kaki bengkak. Paling begitu ya. Paling begitu kalau kita punya salah. Diingatkan dengan penyakit, oh, aku salah. Ya Allah, ampuni aku, hilang. Enak umatnya Rasulullah ini. Ya. Diberikan banyak fur oleh Allah Ta'ala. Haqqah 28, ma aghna anni maliyah. Hartaku sama sekali tidak berguna bagiku. Ya, pastinya apa mau dibakar sama Allah, disiramkan ke punggungnya. Makanya banyak nanti orang di akhirat, ya, atau di dalam barzah yang ingin dikembalikan ke dunia dan ingin bersedekah. Dari pentingnya sedekah. Kemarin Afakir sampaikan, saudara kita sakit, dengan sodako sembuh. Ya. Sodako ini luar biasa. Halaka anni sultaniyah. Jabatan, kedudukan, tak ada gunanya. Hilang, nggak bisa diperpakai untuk apa? Untuk apa? Untuk kafarat dosa-dosa, nggak bisa. Dari mana bisa? Ya. Ayat 30, khuduhu faghullu. Wis cancangan naik, seretan naik, wis cemplung no lah, no. Kayak gitu lah ini. Cemplung seretan lah wis. Enggak usah diurus ngene iki. Nauzu billahi min zalik, ya. Ini Hafiz sampaikan dari munafik ayat 10. Al-Fakir selalu ingat kepada kita, 1.000 rupiah gak popo, 500 rupiah gak popo. Lek tepak 1.000 itu bisa bikin orang lain bersyukur kepada Allah dan doanya bisa makbul. 1.000 rupiah. Kalau tepak loh. Orang minta di jalan, tidak makan 1 hari, rongkongan kering, panas. Kau punya 5.000 dia beli es. Ya Allah, orang tadi itu berikan rezeki barokah. Itu makbul itu langsung itu.
Otomatis itu. Ini kita ngomong karena al-fakir mengalami sendiri yang seperti itu. Kontan-kontan kalau sodako itu. Ya, amal yang paling hebat hingga kontan itu sodako. Baik sehatan semuanya. Ya, coba buka Munafiqun ayat 10 ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, lalu dia berkata menyesal, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku akan bersedekah. Fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Maka aku akan bersedekah dan tentunya aku menjadi orang-orang yang soleh. Pastinya aku jadi orang yang soleh. Ya sudah, janji palsu. Di dunia saja kita janji sama teman, besok kita ketemu ya. Penting kita bicara bisnis. Tahu-tahu besok kamu udah nemuin dia. Oh, kau dusta, bohong, nggak mau lagi, blokir HP. Lah ini Allah kasih kesempatan ke kamu. Sekian tahun selama hidupmu tapi tidak digunakan untuk kemaslahatan umatnya Rasulullah. Tidak ingin memberikan kepada mereka kebahagiaan. Yang kau punya kebahagiaan itu. Yang merupakan kebahagiaan yang luar biasa. Sama Allah, ya Allah fauqa aydihim. Tangan Allah di antara orang banyak. Kau kasih banyak seribu anak kecil-kecil tuh. Saya udah bilang tuh, saya pernah milih. Saya itu kadang-kadang itu saudara itu kecil-kecil mana 1.000, 5.000, 2.000. Anak lari-lari pinggir jalan tuh. Anak orang-orang nggak jelas itu. Nggak tahu saya orang tuanya. Tapi saya punya niatan bahwa saya berikan ini. Niat saya adalah mencari karunia Allah. Jadi keridhaan Allah Ta'ala. Mengikuti firman-Nya, mengikuti sunnah Nabi. Itu toh niatnya. Tapi Allah kembalikan dengan lipatan-lipatan yang tak terhingga terkadang. Contohnya apa? Rahmat yang besar turun. Kehadiran kamu. Kehadiranmu merupakan kebahagiaan dan rahmat besar bagi saya. Ya. Kehadiran saya pun bukan rahmat besar bagi kalian. Itu kebesaran, kenikmatan yang lebih besar daripada yang lain. Apa? Iman, Islam, ikhlas, sabar, qanaah, taat, taubat. Nikmat yang paling luar biasa. Lainnya mengikuti setelah itu. Mulai dari jauhkan daripada kesulitan, ya, kekufuran, ya, diberikan kemudahan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Subhanallah bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, rahmati aku ya Allah, rahmati santri-santri kami ya Allah, rahmati majelis sabil khairat, rahmati umatnya Nabi SAW. Berikan hidayah bagi orang-orang kafir ya Allah. Berikan kebaikan bagi umatnya Sayyidina Muhammad SAW. Fid dunya wal akhirah. Ya Allah, jauhkanlah kami semua yang papa lemah daripada gangguan setan terkutuk ya Allah. Daripada gangguan iblis laknatullah. Berikanlah hidayah bagi kami dan keluarga kami sampai nanti dibangkitkan ya Allah. Dan bersama Nabi Muhammad SAW dan bersamamu di surgamu yang tinggi. Ya Allah ya Tuhan kami, ampuni kami, ridhai kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.